Salam sejahtera buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 4 akan membahas tentang akuntansi sewa. Pengertian sewa menurut PSAK nomor 30 yaitu suatu perjanjian di mana lessor memberikan hak kepada lessee untuk menggunakan suatu aset selama periode waktu yang disepakati. Klarifikasi sewa akuntansi oleh lessee. Jika lessee mengkapitalisasi lease, maka lessee akan mencatat aktiva dan kewajiban yang umumnya selama dengan nilai sekarang pembayaran sewa. Lessor yang sudah memindahkan secara substansial seluruh manfaat dan risiko kepemilikan mengakui penjualan dengan mengeluarkan aktiva dengan neraca dan menggantikannya dengan piutang. Kriteria kapitalisasi 1. Lease mentransfer kepemilikan properti kepada lessee. 2. Jika lessee tersebut mengalihkan kepemilikan aktiva kepada lessee, maka lessee itu dianggap sebagai lessee modal. Yang ketiga, lessee memiliki opsi untuk membeli dengan harga khusus. Yang keempat, memungkinkan lessee untuk membeli properti yang diliase dengan harga yang secara signifikan lebih rendah dibandingkan nilai wajar properti yang diharapkan pada tanggal opsi itu dapat digunakan. Yang kelima, jangka waktu lessee sama dengan atau lebih 75% dari estimasi umur ekonomis aktiva yang diliase. Yang keenam, periode lease memiliki 75% dari umur keekonomisan aktiva, maka sebagian besar risiko dan imbalan atas kepemilikan barang dialihkan kepada lessee, maka perlu dilakukan kapitalisasi. Yang ketujuh, nilai sekarang dari pembayaran lessee minimum tidak termasuk biaya eksekutor sama dengan atau melebihi 90% dari nilai wajar properti yang diliase. Yang kedelapan, jika nilai sekarang dari pembayaran lessee melebihi 90% dari nilai pasar wajar aktiva, maka aktiva yang diliase harus dikapitalisasikan. Sama halnya jika nilai sekarang pembayaran lessee minimum tidak berbeda dengan harga pasar aktiva, maka secara efektif aktiva tersebut dapat dibeli. Dalam menentukan nilai sekarang dari lessee minimum, ada 3 konsep penting yang diperhitungkan, yaitu 1. Pembayaran lessee minimum, 2. Biaya eksekutor, 3. Tingkat diskonto. Metode lease modal. Dalam transaksi lease modal, lessee menggunakan lease sebagai sumber pembiayaan lessor atau pihak yang disewakan. Pembiayaan transaksi atau menyediakan modal investasi melalui aktiva yang dilase, dan lease merupakan pembayaran sewa yang sebenarnya merupakan pembayaran cicilan selama umur properti yang dilase. Pembayaran sewa kepada lessor mencakup pembayaran pokok ditambah bunga. Metode lease operasi. Dalam metode lease operasi, beban sewa atau kewajiban yang berhubungan harus diakrualkan dari hari ke hari ke lessee ketika properti digunakan. Lessee membebankan sewa kepada periode-periode yang memperoleh manfaat dari penggunaan aktiva yang mengabaikan dalam akuntansi setiap komitmen untuk melakukan pembayaran di masa depan. Akrual dan penangguhan yang tepat akan dilakukan jika akhir periode akuntansi terjadi antara tanggal-tanggal pembayaran. Akuntansi oleh lessor. Yang pertama, metode pembiayaan langsung atau lessor. Lease pembiayaan langsung pada hakikatnya adalah pembiayaan atas pembelian aktiva oleh lessee. Pembayaran lessee minimum mencakup 1. Pembayaran lessee atau tidak termasuk biaya eksekutor. 2. Opsi pembelian dengan harga khusus jika ada. 3. Nilai residu yang dijamin jika ada. 4. Denda atau penalti atas kegagalan untuk memperbarui
jika ada. Selain itu, jika lessor membayar biaya-biaya eksekutor, maka pembayaran lessee harus dikurangkan dengan jumlah tersebut untuk menghitung pembayaran lessee minimum. Kedua, metode operasi lessor. Menurut operasi, setiap penerimaan sewa oleh lessor dicatat sebagai pendapatan sewa. Aktiva yang dilese disusun dalam cara yang biasa, di mana beban penyusutan periode berjalan ditandingkan dengan pendapatan sewa. Jumlah pendapatan yang diakui dalam setiap periode akuntansi berjumlah sama atau dalam garis lurus tanpa memandang ketentuan atau profesi lessee, kecuali dasar lain sistematis dan rasional lebih mencerminkan pola waktu di mana manfaat itu diperoleh dari aktiva yang dilese. Pelaksanaan transaksi sewa menurut PSAK nomor 30 revisi tahun 2007. A. Sewa usaha langsung. Dalam transaksi sewa usaha langsung, penyewa guna usaha belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa, sehingga atas permintaan perusahaan sewa untuk membeli barang modal dimaksud. B. Jual dan sewa balik. Dalam transaksi sewa dan jual balik, pihak lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang telah dimilikinya kepada lessor, dan barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa antara lessee sebagai pemilik semula dengan lessor. Keuntungan sewa: yang pertama, menghemat pengeluaran perusahaan. Yang kedua, mengurangi atas biaya pajak. Ketiga, memudahkan pembuatan anggaran di masa depan. Yang keempat, tidak perlu mengkhawatirkan soal biaya perawatan. Kerugian sewa: 1. Biaya yang dikeluarkan lebih mahal. 2. Perjanjian sewa yang terkadang lebih rumit. 3. Barang yang disewakan bukan termasuk aset perusahaan. Praktik akuntansi sewa. 1. Sebagai usaha langsung. Dalam transaksi sewa usaha langsung, penyewa guna usaha belum pernah memiliki barang modal yang menjadi objek sewa, sehingga atas permintaan perusahaan sewa untuk membeli barang modal dimaksud. 2. Jual dan sewa balik. Dalam transaksi sewa dan jual balik, pihak lessee terlebih dahulu menjual barang modal yang telah dimilikinya kepada lessor, dan barang modal yang sama kemudian dilakukan kontrak sewa untuk lessee sebagai pemilik semula dengan lessor. Perhitungan pembayaran sewa. 1. Metode perhitungan pembayaran sewa minimum diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 13 Akuntansi Sewa yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan pada tahun 1980. Kedua, pembayaran sewa minimum mengacu pada jumlah terendah yang diantisipasi yang diharapkan akan dibayar oleh lessee selama aset dan properti yang disewa. Ketiga, perhitungan nilai sekarang digunakan untuk mendiskontokan pembayaran sewa di masa depan agar dapat perhitungan nilai waktu uang dengan benar. Keempat, perkiraan pembayaran sewa minimum menggunakan tes 90% untuk pemulihan investasi aset, terlepas dari apakah itu sewa modal atau operasi. Penyerahan jasa dalam kategori sewa. Yang pertama, penyerahan jasa dalam kategori sewa sebagai objek PPN sebagai yang diatur dalam pasal 4 ayat 1 huruf C, bahwa pengusaha yang melakukan kegiatan penyerahan jasa kena pajak meliputi baik pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak maupun pengusaha yang seharusnya dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi belum dikukuhkan. Penyerahan dimaksud sebagai objek pajak pertambahan nilai. Contohnya, PT Asyaren yang telah dikukuhkan sebagai PKP, penyewaan alat berat seharga 70 juta sebulan dengan pola SGU tanpa hak opsi kepada PT Pembangunan
yang juga telah dikukuhkan sebagai PKP. Harga sewa per bulannya 70 juta, PPN 10% dikali 70 juta rupiah hasilnya 7 juta, maka dijumlahkan maka PPh pasal 23 atas sewa yaitu 77 juta, 2% dikali 70 juta yaitu 1.400.000 rupiah. Total pembayarannya 75.600.000 rupiah. Ayat jurnal yang dibuat atas transaksi tersebut. Yang pertama, pihak lessor kas dan bank 75.600.000, PPh pasal 23 dibayar di muka 1.400.000, PPN keluaran 7 juta, penghasilan sewa 70 juta. Yang kedua, pihak liase beban sewa 70 juta, PPN masuk 7 juta, PPh pasal 23 terutang 1.400.000, kas dan bank 75.600.000. Demikianlah hasil diskusi kami dari kelompok 4. Terima kasih.